Kalau kita membicarakan masakan Indonesia yang penuh bumbu rempah, yang terlintas di pikiran pasti sulitnya mengulek bumbu atau mungkin Anda biasa membeli bumbu jadi di pasar. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda merasakan bagaimana menjadi pedagang bumbu giling yang harus membuat bumbu dalam porsi besar hingga membuat mata perih dan tangan kepedesan. Simak dalam segmen Sehari Menjadi berikut ini. Wah, selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Ini di tangan saya sudah ada cabai merah dan juga ada bawang sekitar 10 kg yang baru dibeli di pasar Indok Ramadjati Jati. Ini akan dijual lagi tapi tidak dalam bentuk eceran, melainkan akan digiling terlebih dahulu karena saya akan hari ini sehari menjadi pedagang bumbu giling. Wah, capek juga ya. Kehadiran aneka bumbu giling atau bumbu jadi membuat urusan masak-memasak jadi lebih mudah dan cepat. Membeli bumbu giling berarti tidak perlu repot menggiling sendiri dan bisa minta diracikan bumbu oleh penjual sesuai selera Anda. Mau gurih atau ekstra pedas? Bisa! Pagi hari sekitar pukul 4, para pedagang bumbu giling di Pasar Keramat Jati sudah sibuk menggiling bumbu. Aduh, Bre. Ini karena capek, kayak nyolok-nyolok ke hidung. Aduh, udah lagi. Satu lagi. Oh, 3 lagi. 1. Ini cukup? Cukup. Jadi kalau untuk cabai ini agak berbeda. Kalau bawang merah sama bawang putih itu halus semua. Kalau cabai ada yang setengah kasar seperti ini, ada yang dihaluskan kembali karena ada yang suka agak kasar. Biasanya untuk bumbu balado ya Bang ya. Telur balado atau ayam ini dimasak bumbu balado. Mantap. Cukup ini ya. Yang itu tuang. Nah ini nih sebetulnya alat yang saya butuhkan di rumah karena biasanya kan kalau ngupas bawang kan satu girisnya juga susah. Ini kan enak serot bisa puluhan bawang sekali ambil. Dan yang saya suka hasil irisannya itu karena dipakai alat manual, jadi tuh bener-bener kayak lagi motong pakai pisau. Dan kalau bikin nasi goreng langsung bisa, mau dibikin tongseng juga bisa. Ini dia yang membuat saya kepayahan, memotong bawang merah dalam waktu lama. Mata perih. Iya sehat sih buat mata. Perih bos. Biasa ngiris sedikit aja 3-4 siungnya itu mata udah perih. Ini banyak banget sebaskom. Aduh mata. Ini apa mesti pakai kacamata renang gitu? Aduh perih. Anak baru. Ada belasan rempah-rempah yang tersedia. Ada laos, jahe, kunyit, serai, kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai giling halus, dan cabai giling kasar. Adapun bumbu bubuknya terdiri atas cengkeh, pala, bumbu rendang bubuk, ketumbar, lada, jinten, bumbu untuk memasak kambing, kapulaga, dan kembang lawang. Jangan lupa sediakan juga daun jeruk dan daun kunyit. Kunyit 2. Menurut seorang pedagang, bumbu yang paling sulit dibuat adalah bumbu so. Ini soto segini 5.000, 12 jenis bumbu ya. Yang PR banyak yang keringnya. Karena kalau sampai salah tidak betul. Ntar malah jadi shop. Yang unik lainnya, rendang. Seluruh bumbu dipakai namun tidak pakai kunyit dan menggunakan kelapa gongseng. Waduh, banyak banget. Ih, wangi kayak wangi serondeng, tapi ini versi cairnya. Kelapa gongseng merupakan kelapa tua sangrai yang dihaluskan dan mengeluarkan minyak. Yuk kerja lagi. Ada 3 jenis bumbu giling yang populer di kalangan pedagang. 1. Bumbu dasar putih yang dibuat dari campuran bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ketumbar.
Bumbu ini biasa dipakai untuk sayur lodeh, semur, aneka tumisan, dan opor. Kedua, bumbu dasar kuning yang menggunakan bumbu dasar putih dan ditambah kunyit. Biasanya bumbu ini untuk membuat ayam goreng, ayam bakar, soto, dan gulai. Dan ketiga, bumbu dasar merah, yaitu bumbu dasar putih yang ditambahkan cabai merah. Bumbu ini biasanya digunakan untuk membuat sambal goreng atau nasi goreng. Jadi lapar saya. Kalau rame begini, boro-boro buat belajar. Salah nyendok ya kan nggak jadi rendang ya, jadinya opor nih. Ayam gorengnya 5.000. Ayam gorengnya 5.000. Terima kasih. Wah, tiba-tiba seguyup datang tadi ada lebih dari 5 ibu-ibu. Pusing. Ibu, kenapa beli ini, Bu? Beli bumbu jadi begini, kenapa nggak giling sendiri? Karena praktis, enak lagi. Kalau giling sendiri kan Ya, ribet. bisa juga sebetulnya. Kemirinya berapa? 10. Mau yang simpel ya, Bu ya? Ya, maunya simpel, gampang. Ini buat masak di keluarga atau buat jualan lagi, Bu? Jualan. Oh, buat jualan lagi. Iya. Bu Elmin kenapa beli bumbu giling begini, Bu? Kayak penyajiannya cepat gitu. Terus ini udah langganan saya, jadi nggak kayak yang lainnya gitu. Jadi ininya asli. Oh, tiap pedagang beda cita rasanya ya? Betul. Salah satu cara mengenali kualitas bumbu giling adalah dari, warnanya. Warna bumbu haruslah warna alami. Misalnya warna bumbu merah yaitu merah gelap layaknya warna cabai alami, bukan merah menyala yang mirip pewarna. Ciri lainnya noda merah yang tertinggal di wadah penjual. Adapun ciri lain bumbu giling tidak segar adalah warnanya agak kehitaman. Ada sih seberapa kayak 1-2 pedagang gitu, ada yang dicampur pakai kulit bawang putih. Cuman itu nggak semua. Rata-rata sih semua pada murni. Emang kalau dicampur gitu kenapa, Bang? Itu bisa mempengaruhi rasa dari makanan. Tapi sebetulnya bahaya nggak tuh? Nggak bahaya. Cuman itu bisa untung lebih banyak. Tapi cuman caranya kurang jujur mungkin ya. bisa dibilang ya. Meski harga bumbu per bungkus sekitar Rp5.000, omset pedagang per hari mencapai jutaan rupiah. Sehari bisa 2 juta sampai 2 juta setengah lah. Sehari? Iya. 2,5 juta? Iya. Dari yang 5 ribuan? Iya. Sebagai penutup, Nanda menyarankan untuk menggunakan bumbu giling tidak lama setelah dibeli agar masih dalam kondisi segar. Namun kalau mau menyimpan, bisa langsung disimpan di freezer dan rata-rata akan mampu bertahan hingga 3 bulan atau sekitar seminggu bila Anda menyimpan di lemari pendingin biasa. Bagaimana? Tertarik menjadi pengusaha bumbu giling? Pastikan Anda hafal belasan bumbunya ya. Leon Fernando, Dwi Agung, Jakarta.